Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan dari sabda Tuhan sebagai orang beriman. Bagaimana kita membaca firman dan menanggapinya dengan tanggapan iman. Injil Lukas pada hari ini, Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32, merupakan Injil yang meminta kepada kita untuk memberikan perhatian akan apa yang sesungguhnya sudah ada di depan kita, yang sudah kita miliki, yang jelas-jelas Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah kita ini mampu untuk menangkapnya, mampu untuk melihatnya, memaknainya atau tidak? Orang itu kalau sudah percaya, itu dengan mudah bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadikan sesuatu itu bermakna dan menjadi bermanfaat dalam hidupnya. Tetapi sekali lagi, kalau orang itu tidak percaya, meskipun ada banyak hal yang sudah menjadi bukti, itu pun masih kurang. Dan disinilah kita sebetulnya mempunyai pergulatan iman, mempunyai semacam perjuangan untuk terus-menerus menyesuaikan dan menselaraskan apa yang ada di dalam diri kita dengan apa yang oleh Tuhan sendiri kehendaki, supaya kita ini menjadi percaya. Seruan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang sejamannya sesungguhnya merupakan seruan yang cukup jelas. Dialah orang yang dengan tegas mengarahkan, menuntun, memberikan jalan supaya bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi sekali lagi, bagi orang-orang yang tidak percaya, apapun yang oleh Tuhan Yesus tunjukkan, itu tidak bisa membuat mereka untuk menjadi yakin. Oleh karena itu tidak heran kalau mereka terus-menerus meminta suatu tanda. Dan inilah pergulatan iman kita. Bagi orang yang sudah percaya, melihat karya-karya Tuhan itu sekalipun kecil, sekalipun nampaknya tidak berarti, itu bisa dimaknai bahwa itu tanda dari Tuhan untuk hidupnya, untuk kebahagiaannya, untuk keselamatannya. Sebaliknya, untuk orang-orang yang tidak percaya, meskipun diberi tanda besar, bisa saja merasa tetap kurang. Dan inilah bedanya orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu mampu untuk melihat hal yang kecil yang sudah diterimanya, yang sudah dimilikinya, itu mempunyai fungsi dan mempunyai peranan yang besar. Dan itu bisa membawanya kepada kemajuan yang sangat bagus. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman itu akan kesulitan untuk menangkap, untuk mengerti, untuk memahami tanda-tanda yang oleh Tuhan sudah karuniakan dalam hidupnya. Coba kita lihat betapa banyaknya dari antara kita ini yang suka berpikir, bahkan menginginkan mendapatkan suatu mukjizat. Padahal para saudara sekalian yang terkasih, sesuatu itu
layak untuk mendapatkan mujizat kalau tidak pada posisi, pada kondisi yang normal. Kalau sudah normal ya tidak perlu mujizat. Bahkan orang-orang ada yang bisa sanggup, dan kita orang beriman diajak untuk menggunakan ini. Kita harus sanggup untuk melihat apa yang sudah kita punya ini sebagai anugerah Tuhan, bahkan mujizat yang tidak pernah kita minta, mujizat yang tidak pernah kita pikirkan, mujizat yang sudah tidak pernah terbersit dalam hati kita untuk memikirkannya, untuk menghendakinya, atau bahkan kita merasa tidak membutuhkannya. Tapi Tuhan sudah mengaruniakan itu sejak awal, dan itulah mujizat kita begitu banyak. Salah satu contohnya misalnya, orang yang buta itu membutuhkan mujizat supaya dia tidak buta. Dalam peristiwa Yesus memelekkan orang yang buta, itu dianggap mujizat. Nah, sementara kita ini yang sudah biasa sejak kecil, sudah bisa melihat dengan jelas, sudah bisa memandang apapun yang di hadapan kita, lalu yang kita nikmati melek itu, lalu tidak pernah terpikir itu mujizat sejak awal sudah kita terima. Itu karya Tuhan yang besar. Nah, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya dan mereka masih menuntut suatu tanda, ya Tuhan Yesus merasa perlu untuk menegaskan apa yang sesungguhnya terjadi dalam diri mereka, sesuatu yang sulit untuk dituruti karena memang mereka juga bukan untuk mencari sesuatu, hanya mempersoalkan sesuatu. Dan Tuhan Yesus menegaskan orang-orang yang seperti itu tidak perlu diberi tanda lagi, karena diberi tanda seperti apapun ya tidak akan berubah. Kalau Tuhan Yesus menyebutkan mengenai kebesaran dirinya yang sesungguhnya pada waktu itu harus ditangkap oleh para murid, tetapi oleh orang-orang yang tidak percaya tidak mampu menangkapnya, ya Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi, bahkan dia mewahyukan siapa dirinya, jauh lebih besar daripada tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama, di mana orang-orang yang dahulu itu menganggap hebat Salomo, orang-orang pada zaman dulu menganggapnya hebat seorang yang punya kebijaksanaan. Bahkan peristiwa Yunus oleh Tuhan Yesus dianggap sebagai peristiwa yang luar biasa dan orang Niniwe berhasil menangkap. Tetapi justru orang-orang sejaman dengan Tuhan Yesus yang berhadapan dengan Yesus sendiri itu tidak mampu menangkapnya. Maka memang beruntunglah kita orang-orang yang percaya, karena kita ini sebetulnya diberikan anugerah untuk mampu melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan. Ayo kita coba, kita bisa merefleksikan, kita bisa mencoba mengevaluasi diri kita. Apakah kemampuan seperti itu memang kita punyai? Kita PK enggak dengan segala anugerah Tuhan? Jangan-jangan kalau kita ini tidak pernah memperhatikan itu, dan kita selalu banyak mempunyai kehendak yang sifatnya menuntut kepada Tuhan, harus ada tanda-tanda supaya semakin percaya. Jangan-jangan kita nanti juga mendapatkan teguran dari Tuhan Yesus. Nanti kita dikatakan sebagai angkatan yang jahat, bisa jadi. Dan itu kita memang harus waspada, kita harus hati-hati. Mensyukuri bahwa kita punya iman, itu penting. Dan dengan iman yang kita punya, kita sebetulnya diberi anugerah untuk mampu untuk melihat tanda-tanda yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Tidak kurang itu tanda-tandanya. Dan tanda yang paling besar ialah ya Tuhan Yesus sendiri, Allah yang menjelma, Allah yang sudah mau turun ke dunia untuk karya keselamatan. Seandainya boleh dikatakan apa ya kira-kira ya bentuk yang lebih hebat daripada itu, mungkin Tuhan akan mengambilnya sebagai bukti, sebagai tanda Tuhan sungguh mencintai dan Tuhan sungguh berkarya untuk keselamatan kita. Tetapi saya yakin itulah yang sudah yang bisa kita tangkap, yang bisa kita terima dengan akal kita.
cara Tuhan yang sungguh luar biasa ini, dengan cara menjelma menjadi manusia, ini tanda yang terbesar. Semoga kita mampu terus-menerus dengan kacamata iman, dengan kacamata hati yang bersih, kita mampu menerobos apa yang sesungguhnya mungkin tersembunyi dalam tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang ada dalam hidup kita sebagai kehadiran Tuhan. Jangan sampai kita ini nampaknya percaya tapi sebetulnya penuh keraguan. Kita ini mengaku orang beriman tetapi kita juga tidak sungguh-sungguh untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak ada alasan sesungguhnya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan. Karena Tuhan itu setia, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sungguh-sungguh memperhatikan kita dan mencintai kita. Buktinya sudah ada, tidak usah dituntut lebih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, mari kita beriman dengan sebaik-baiknya. Mari kita beriman dengan terus-menerus memupuk kepercayaan kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan kita menghayatinya sebagai ucapan syukur bahwa kita sudah menerima begitu banyak rahmat dan berkat. Jadi hidup kita ini ungkapan syukur. Semoga iman kita, iman saya, iman saudara sekalian adalah iman yang benar-benar mampu untuk menangkap, untuk mengerti, memahami bahwa Tuhan itu sudah mencintai kita, tidak kurang tanda-tandanya, sehingga kita tidak perlu meminta, mengejarnya, seolah-olah kita belum menerima. Jangan sampai kita beriman seperti itu, sehingga kata-kata Yesus itu bisa meluncur untuk kita. Hei angkatan yang jahat, kamu tidak akan diberi tanda lagi. Karena tanda yang sudah begitu banyak, begitu hebat dalam dirimu pun tidak mampu dilihat. Jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk menangkap, memahami, mengerti, apalagi menghidupi dan menghayatinya. Iman yang sudah begitu kaya memberikan kepada kita banyak anugerah. Selamat menghayati iman yang baik ini para saudara sekalian terkasih. Semoga kita juga tidak memerlukan teguran yang keras seperti itu untuk berbalik menjadi lebih baik, tetapi dengan cara kita untuk ingin menjadi yang terbaik. Oleh karena kita sudah menerima dari Tuhan begitu banyak hal. Masa Prapaskah yang kita hayati, semangat tobat yang kita jalani ialah semangat tobat untuk memperbaiki terus-menerus, karena kita merasa harus demikian karena cinta Tuhan yang sudah begitu besar. Selamat menikmati masa Prapaskah dengan semangat yang seperti ini. Semangat melihat, memahami, mengerti, menikmati anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Dan dengan pemahaman seperti itu, kita ini terdorong untuk menjadi lebih baik terus-menerus, dengan suka hati, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa yang senang, ringan juga, karena berangkat dari rasa syukur. Selamat menjalani iman yang seperti itu, menikmati iman yang seperti itu, dan kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang oleh Tuhan Yesus akan dipuji, bukannya dicela, dan kita akan menerima banyak berkat dari Tuhan kalau kita tulus menjalaninya. Banyak anugerah Tuhan yang tersedia bagi kita yang mau semakin percaya. Diberikan kemampuan untuk melihat tanda-tanda dengan semakin jeli, semakin jelas, semakin terasa dalam hidup iman kita.
Menjunjung